Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Halimatus Sa'diyah, mahasiswi program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada tugas 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan beberapa artikel. Artikel pertama yang adalah artikel yang terindeks Sinta dengan judul Pendidikan dan Perubahan Sosial Budaya. Artikel pertama yang adalah artikel yang terindeks Sinta dengan judul Pada artikel 1 ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama adalah pendidikan sebagai agen perubahan, bahwa pendidikan memiliki peran vital bukan hanya sebagai sarana pengembangan kepribadian dan intelektual, namun juga sebagai agen perubahan sosial. Terdapat beberapa poin berikutnya adalah pembentukan karakter dan daya pikir. Berikutnya adalah mengurangi kesenjangan dan meningkatkan mobilitas. Poin yang kedua adalah dampak perubahan sosial budaya. Pada dampak perubahan sosial ini, yang pertama adalah penyebab perubahan, yang kedua adalah dampak negatif modernisasi, yang berikutnya adalah tantangan budaya lokal. Sedangkan pada poin ketiga, konsep pendidikan sebagai transformasi. Pada konsep pendidikan sebagai transformasi ini adalah pendidikan sebagai proses sosial dilihat dari adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik yang bertujuan untuk memperoleh perubahan sikap, perilaku, dan kecerdasan pikiran. Berikutnya adalah pendidikan sebagai proses budaya, bahwa pendidikan memiliki peran sebagai daya pengubah atau agent of change untuk mentransformasi perubahan, nilai-nilai, dan sistem pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan berikutnya adalah pendidikan holistik dan kontekstual, bahwa pendidikan yang holistik dan kontekstual dianggap sebagai kunci utama dalam menyongsong perubahan sosial budaya yang berkelanjutan dan berkeadilan. Di sini dapat disimpulkan bahwa fungsi kritis pendidikan di sini, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk melahirkan generasi yang kritis, inovatif, dan berakhlak mulia, sekaligus menjadi filter terhadap arus negatif globalisasi. Sedangkan berikutnya, rekomendasi diperlukan strategi kurikulum yang adaptif dan inovatif, serta peningkatan kompetensi digital bagi pendidik untuk memastikan bahwa pendidikan tetap relevan di tengah perubahan sosial dan teknologi. Relevansi artikel tersebut dengan situasi di tempat kerja saya, yang pertama adalah peran vital pendidikan atau agen perubahan, adaptasi, dan mobilitas. Di sini bahwa lingkungan sekolah saya atau lingkungan kerja saya berada di daerah pesisir dengan segala keterbatasannya, namun dengan adanya peran pendidikan, masyarakat dapat melakukan perubahan dalam pengolahan hasil laut. Sedangkan poin berikutnya adalah dampak perubahan sosial budaya. Pendidikan dapat memberikan dampak positif terhadap perubahan sosial budaya, terhadap perubahan tingkah laku masyarakat, utamanya pada siswa. Mereka dengan adanya pendidikan dapat bersikap dan berperilaku yang baik. Sedangkan berikutnya adalah konsep pendidikan sebagai transformasi atau proses budaya dan kontekstual, bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah, yang dilakukan oleh guru dapat dilakukan dengan mengaitkan tradisi atau budaya lokal masyarakat. Dengan demikian, siswa akan lebih dengan mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Artikel yang kedua adalah ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. Poin-poin penting yang terdapat pada artikel tersebut, yang pertama adalah
Permasalahan utama dan penyebab ketimpangan. Di sini terdapat bahwa pendidikan sebagai investasi penting, berikutnya adalah ketimpangan akses, berikutnya adalah faktor penyebab dari ketimpangan tersebut. Sedangkan faktor penyebab ketimpangan di sini terdapat kondisi geografis, yang kedua adalah lingkungan keluarga, berikutnya adalah sosial ekonomi masyarakat. Dan berikutnya adalah dampak ketimpangan pada mutu pendidikan. Di sini terdapat peran pendidikan multikultural, yang kedua adalah kewajiban hak asasi manusia. Kaitan atau relevansi artikel tersebut dengan situasi lingkungan saya bekerja, yang pertama adalah ketimpangan akses. Sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat sekitar belum dapat menikmati pendidikan secara layak dikarenakan akses untuk menuju sekolah atau sarana pendidikan terlalu jauh serta minimnya sarana transportasi. Berikutnya adalah faktor penyebab ketimpangan. Yang pertama adalah kondisi geografis. Sekolah kami berada di daerah pesisir dan terletak di sisi barat desa yang sangat jauh dari wilayah perkotaan, sehingga masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan bukan suatu hal yang sangat penting. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Kebanyakan dari orang tua hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar dan kurangnya pemahaman mereka akan pentingnya pendidikan. Faktor berikutnya adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan dan pendapatan keluarga sangat berpengaruh terhadap probabilitas siswa untuk bersekolah dan kualitas pendidikan yang diperoleh. Sedangkan berikutnya adalah dampak ketimpangan dan mutu pendidikan. Rendahnya minat dan motivasi masyarakat di lingkungan sekitar sekolah berdampak pada rendahnya mutu pendidikan, motivasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan, pendidikan yang kurang bermutu, serta rendahnya ketimpangan akses secara langsung berdampak pada rendahnya mutu pendidikan. Di sini peran pendidikan multikultural, kaitannya dengan pendidikan multikultural, peran pendidikan multikultural dan kewajiban pemerintah sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya kesenjangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pemerintah dapat mendistribusikan guru untuk membantu meningkatkan motivasi masyarakat akan pentingnya pendidikan, juga dapat bekerja sama dengan perangkat daerah, perangkat desa yang ada di wilayah tersebut untuk dapat menyediakan akses pendidikan yang dapat dijangkau dengan mudah serta menyenangkan. Artikel yang ketiga adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran di Indonesia. Poin-poin yang terdapat pada artikel tersebut adalah penggunaan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama adalah peran dan manfaat TIK sebagai pendorong perubahan, peningkatan kualitas dan akses, alat pembelajaran interaktif, dan meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua adalah tantangan dan solusi untuk optimalisasi. Tantangan utama terdapat pada akses internet yang tidak stabil, kurangnya perangkat teknologi, dan kebutuhan pelatihan guru. Sedangkan yang ketiga adalah kunci optimalisasi. Untuk dapat mengoptimalisasikan manfaat TIK, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kompetensi teknis guru. Relevansi artikel tersebut dengan lingkungan tempat saya bekerja, bahwa pemanfaatan TIK dapat digunakan sebagai media pembelajaran.
Perangkat TIK digunakan sebagai media pembelajaran. Guru dapat melakukan perencanaan pembelajaran dan media pembelajaran menggunakan perangkat TIK seperti membuat video pembelajaran, membuat media pembelajaran seperti komik, kartun, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya adalah pembelajaran daring. Proses pembelajaran dapat dilakukan secara daring dengan menggunakan perangkat TIK seperti Zoom, Google Meet, Classroom, dan sebagainya. Poin ketiga adalah sebagai sarana komunikasi. Guru dapat melakukan komunikasi baik dengan kepala sekolah, wali murid, komite, dan siswa dengan menggunakan perangkat TIK seperti handphone. Poin keempat adalah mempermudah penyampaian materi. Guru dapat melakukan penyampaian materi pembelajaran seperti video pembelajaran, link materi pembelajaran, dan sebagainya. Berikutnya adalah peningkatan kompetensi guru. Dengan perangkat TIK, guru dapat meningkatkan kompetensi guru dengan mengikuti workshop secara daring, dengan menggunakan laptop dan jaringan Wi-Fi. Artikel berikutnya adalah artikel yang terindeks Scopus dengan judul Trends in Educational Technology, What's Facebook, Twitter, and Scopus Can Tell Us About Children Research and Practice. Poin-poin yang terdapat pada artikel tersebut merupakan gambaran umum tren teknologi pendidikan sebelum dan selama tahun 2020 melalui analisis data besar dari 3 sumber. Yang pertama adalah Facebook, bahwa penggunaan Facebook itu meningkat. Sedangkan yang kedua adalah dari Twitter. Twitter menjadi ruang berbagi berita dan praktek pendidikan berbasis teknologi. Namun partisipasi masih sangat terpusat pada segelintir pengguna yang aktif. Berikutnya adalah Scopus atau penelitian akademik. Online learning merupakan topik yang paling banyak diteliti sepanjang 20 tahun terakhir. Terus terjadinya pergeseran menuju tema open dan sosial, seperti pada media sosial, open resources, dan collaborative learning. Relevansi artikel tersebut dengan lingkungan tempat saya bekerja. Yang pertama adalah Facebook, bahwa Facebook ini merupakan media sosial sebagai alat komunikasi publik dan bukan merupakan inovasi pedagogis. Twitter merupakan ruang berbagi sumber dan informasi. Sedangkan pada Scopus, terdapat keterlambatan merespon inovasi baru dan hanya fokus pada positivistik. Refleksi dan implikasinya adanya percepatan tren, bukan penciptaan baru. Sedangkan tantangan yang dihadapi timbulnya kesenjangan sosial dan kebutuhan penelitian praktis. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa arah transformasi masa depan atau relevansi sebagai panggilan aksi bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas 1 ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.